Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jirnia Kumaya, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD LAN Samarinda Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kembali materi anti korupsi yang di video ini akan dibagi menjadi 3 bagian pembahasan. Pertama, ringkasan materi, kedua, pemaknaan materi, dan ketiga, action plan atau rencana aksi. Adapun nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dikutip dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum untuk menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kolusi yaitu kerjasama untuk melawan hukum atau antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri terjadi karena adanya diskresi yang berlebih ditambah dengan monopoli dan kurangnya akuntabilitas penyelenggara negara. Diskresi merupakan keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan tidak lengkap atau tidak jelas dan adanya stagnasi pemerintahan. Namun penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya. Korupsi memiliki 2 sifat, yaitu bersifat terselubung dan bersifat ganda. Bersifat terselubung maksudnya korupsi yang sepintas selalu kelihatannya bersifat bermotif politik, tapi secara tersembunyi sebenarnya bermotif untuk mendapatkan uang semata. Sedangkan bersifat ganda maksudnya korupsi yang kelihatannya hanya bermotifkan untuk mendapatkan uang, padahal sesungguhnya memiliki motif lain yaitu motif kepentingan politik. Adapun 3 tingkatan korupsi yaitu pertama, betrayal of trust atau pengkhianatan kepercayaan. Semuanya berawal dari pengkhianatan kepercayaan. Kemudian adalah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah material benefit, yaitu untuk mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Tingkatan ini adalah tingkatan yang paling sering terjadi, dapat berupa uang maupun barang. Korupsi telah menjadi suatu problematika bangsa Indonesia yang tidak pernah ada habisnya untuk diselesaikan. Hukuman yang diberlakukan tidak memberikan efek jera bagi tersangka korupsi. Hampir seluruh kasus korupsi melibatkan lebih dari 1 orang. Ketika seseorang dengan perilaku dan niat yang baik serta kuat untuk tidak melakukan korupsi, tapi dengan adanya kesempatan dan kelemahan sistem, maka orang tersebut akan mampu untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan sistem dan kesempatan serta pribadi dengan perilaku dan niat yang kuat untuk tidak korupsi guna menciptakan bangsa Indonesia yang bebas korupsi. Dalam menanamkan sikap anti korupsi harus didasari dengan niat yang mantap dalam diri sendiri, berkomitmen dan bersemangat untuk memerangi korupsi. Tidak hanya melalui perkataan, tapi juga ditunjukkan dengan perbuatan. Selain itu, memahami wawasan kebangsaan sehingga tercipta sikap nasionalisme dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan akan tercipta rasa bersyukur
sehingga tidak akan terlintas pikiran untuk berkorupsi.